Kejati Lampung jawab tuduhan pelanggaran prosedur kasus PT LEB. Pak Rudi, bentar sih Pak. Pak, gimana menanggapi tuduhan katanya kejaksaan menghalangi tersangka untuk mendapatkan informasi, Pak? Kejati Lampung akhirnya berkenan memberikan keterangan dalam penanganan kasus tipikor PT LEB pada sidang pra-peradilan kedua Senin 1 Desember 2025. Sebelumnya, pada sidang prapit pertama di hari Jumat lalu, Kejati Lampung enggan berkomentar. Kini melalui Rudi, Kejati menjawab sangkaan pemohon atau tersangka. Apa anggapan pemohon? Pihak pemohon beranggapan penetapan tersangka M. Hermawan Eryadi melanggar prosedural fundamental penanganan kasus hukum. Alasannya, Kejati tidak memeriksa M. Hermawan Eryadi sebagai calon tersangka pada malam penetapan 22 September 2025. Kejati Lampung melalui Rudi mengklarifikasi, pihaknya memeriksa tersangka sebagai saksi sehingga sudah termasuk sebagai calon tersangka. Pak Rudi, bentar sih Pak. Pak, gimana menanggapi tuduhan katanya kejaksaan menghalangi tersangka untuk mendapatkan informasi, Pak? Sebagian tersangkakan. Yang gimana ya? Yang apa ya? Perkara apa ini? Perkara PT LEB, Pak. Hermawan Eryadi. Kalau ini tersangka apa? Pada malam penetapan tersangka tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, itu gimana, Pak? Bener nggak, Pak? Ya, kalau untuk istilah calon tersangka sendiri, dia sudah diperiksa sebagai saksi, ya saksi itulah calon tersangka. Seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita ada di Penkum juga kan. Penkum ya. Tapi kalau yang untuk calon tersangka, istilah sebagai calon tersangka, saksi dia diperiksa sebagai saksi sudah. Selain itu, pihak pemohon atau tersangka juga menyatakan Kejati tidak memberitahukan sangkaan hingga alat buktinya dan berapa kerugian negaranya, sehingga mereka menilai penetapan tersangka oleh Kejati merupakan pelanggaran prosedural fundamental. Namun menurut Rudi, sangkaan Kejati terhadap klien pemohon sudah jelas, yakni pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Terus kalau yang tanggapan Kejati, Pak, dianggap menghalangi tersangka untuk mengetahui apa yang disangkakan, Pak? Selama ini tersangka tidak tahu apa yang disangkakan. Kalau disangkakan ya sesuai dengan pasal 2, pasal 3 itu sangkaannya. Seperti itu kan. Oke, cukup, Pak. Pidana korupsi pasal 2, pasal 3. Masih ya, Pak? Besok, sidang pra-peradilan masih terus berlanjut dengan agenda kelengkapan berkas-berkas yang belum terpenuhi.